Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Bu Guru harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa Bu Guru pimpin langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja ya cara yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah dengan cara menerapkan 5M. Apa saja ya 5M itu? Yang pertama adalah dengan cara mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Keragaman sosial dan budaya, rumah adat dan tradisi yang ada di Indonesia. Adapun topik bahasan untuk hari ini adalah pengertian keragaman sosial dan budaya, keragaman rumah adat, dan keragaman tradisi. Pengertian keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial dan budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang mempengaruhi cara hidup sehari-hari. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keragaman sosial dan budaya yang tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Keragaman rumah adat di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman budaya. Salah satunya bisa dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja, setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan masyarakatnya. Belajar mengenal rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa rumah adat di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Mari kita simak bersama-sama. Siapa yang tidak kenal dengan rumah adat yang satu ini? Ya, ini adalah rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Keunikan dari rumah gadang adalah atap yang dimiliki berbentuk tanduk hewan. Rumah kebaya merupakan nama rumah adat dari suku Betawi. Disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat dan apabila dilihat dari sisi samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya.
Joglo adalah rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah. Rumah berbentuk persegi panjang ini memiliki 3 pintu depan. Jendela-jendela terletak di samping rumah dan memiliki tiang utama atau sokoguru yang besar untuk menyangga atap. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah betang sangatlah besar dan bisa dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Rumah betang dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari binatang buas, banjir, dan ancaman-ancaman lainnya. Masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan memiliki rumah adat yang dikenal dengan rumah tongkonan. Rumah tongkonan memiliki atap yang berbentuk mirip dengan perahu yang dibuat dari susunan bambu. Uniknya, di setiap bagian depan rumah tongkonan akan dihiasi dengan deretan tanduk kerbau sebagai identitas status sosial dari tuan rumah. Rumah Honai merupakan rumah adat yang berasal dari Papua. Bentuknya menyerupai jamur jika dilihat dari kejauhan dan dindingnya terbuat dari kayu serta rumput kering sebagai atapnya. Gapura Candi Bentar merupakan rumah adat yang berasal dari Bali. Keunikan yang dimiliki oleh Gapura Candi Bentar adalah terdapat ukiran atau relief yang membuatnya terlihat seperti candi. Keragaman tradisi di Indonesia. Selain kaya akan rumah adat yang beragam, kebudayaan Indonesia juga diperkaya dengan adanya beragam tradisi yang unik dari masing-masing daerahnya. Adapun beberapa contoh keberagaman tradisi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Warga Nias menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat sebagai nama Pahombo. Sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias yang dilakukan dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Ngaben merupakan salah satu upacara yang sudah menjadi tradisi serta dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong upacara Pitrayatnya atau upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Tradisi ngaben dilakukan dengan membakar singa, lembu, atau bade yang melambangkan kendaraan leluhurnya untuk menyatu dengan Tuhan. Di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Karapan sapi, yang dalam bahasa Madura dikenal dengan karapan sapeh, merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang merupakan ritual memasak bersama-sama warga satu kampung di atas tumpukan batu yang bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan dan bersilaturahmi dengan sanak keluarga.
Nah, anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan keberagaman yang kita miliki agar tidak punah dan tetap lestari sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk video pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan Google Form yang telah Bu Guru sediakan, dan Bu Guru akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.